Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, kawan-kawanku, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada? Buat kawan-kawanku yang masih saja mengalami asam lambung GERD dan anxiety dengan segala sensasi-sensasinya, saya doakan semoga kalian cepat pulih, cepat sembuh, cepat normal beraktivitas seperti biasanya, dan cepat cepat mengalami namanya penyesuaian diri atau berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sensasi-sensasi asam lambung, GERD dan anxiety. Nah, karena tentu sensasi-sensasi ini membuat kita terasa tidak nyaman, membuat aktivitas kita terganggu, membuat kita merasa gak ada gunanya, membuat kita merasa jauh dari kehidupan sebelumnya. Nah, semoga kalian itu semua dalam kondisi baik, cepat beradaptasi dan tetap semangat. Nah, di sini saya kembali mau membahas masalah asam lambung yang bisa menyebabkan anxiety atau rasa cemas kumat. Nah, naiknya asam lambung ini tentu akan memicu anxiety kita, dan anxiety yang kumat itu juga bisa memicu asam lambung kita untuk naik, sehingga kita merasakan suatu sensasi-sensasi yang sangat luar biasa dan sangat tidak bersahabat bagi diri kita dan mengganggu keseharian kita. Nah, dalam hal ini saya berbagi pengalaman kepada kalian, berbagi apa yang saya ketahui berdasarkan pengalaman dalam mengatasi asam lambung ketika asam lambung itu naik. Nah, pada kondisi asam lambung kita itu naik, tentu akan membuat kita dalam kondisi tidak nyaman, perut kita terasa tidak nyaman, kita rasa begah, mual, pengen muntah, dan dada akan terasa panas. Nah, di luar daripada sensasi itu tentu akan karena kita memiliki anxiety atau rasa cemas, sensasi yang lain itu bisa terasa seperti dada berdebar, keringat dingin, kelayangan, dan membuat kita merasakan sensasi-sensasi yang lain, yang gejala-gejala yang lebih parah, yang mirip seperti penyakit yang bisa mematikan diri kita. Nah, ketika saya mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis dan panic attack itu di tahun 2019, saya itu betul-betul mengalami suatu hal yang sangat merubah kehidupan saya, keseharian saya, karena dengan sensasi yang sangat luar biasa ini ketika asam lambung saya naik. Nah, ketika asam lambung saya naik itu awal-awalnya saya terkena, saya belum paham cara mengatasinya, tapi setelah lambat laun saya tidak mau terfokus dengan kondisi saya ini. Saya harus berusaha untuk keluar dari zona ini, karena betul-betul kondisi ini sangat merusak kehidupan kita, mulai dari pekerjaan, rumah tangga, kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Memang betul-betul kondisi ini membuat kita down, membuat kita depresi, karena banyak hal yang ingin kita kerjakan akhirnya terganggu oleh kondisi kita, oleh sensasi-sensasi yang kita alami. Maka dari itu memang dalam hal ini penanganan asam lambung ini perlu sangat dilakukan, diperhatikan, sambil membenahi anxiety, rasa cemas kita, pola pikir kita, agar pola pikir kita atau anxiety kita ini, rasa cemas kita ini tidak mengundang kembali, tidak memancing kembali asam lambung kita untuk kumat. Karena ketika anxiety kita kumat, tentu asam lambung kita akan kumat. Begitu pula sebaliknya, asam lambung kumat, tentu anxiety kita kumat. Nah, terlebih lagi terlebih lagi ketika kita mengalami suatu masalah, suatu problem yang betul-betul sangat menguras pikiran, tenaga, tentu akan berpengaruh pada psikis kita. Nah, ketika waktu itu saya mengalami asam lambung, sampai saya mengalami dada panas, GERD atau heartburn ya, itu memang saya merasakan asam lambung itu naik sampai ke kerongkongan. Nah, dalam beberapa bulan itu saya tidak tahu menahu bagaimana saya harus menghadapi semuanya. Tetapi setelah saya mempelajari dengan motivasi dalam diri, rasa optimis, keyakinan yang kuat, sehingga saya mempelajari semuanya, memahami semuanya, bahwa ini bisa diselesaikan dengan dari diri sendiri, dengan niat yang baik, dengan rasa optimis yang kuat. Nah, ketika asam lambung kita naik, hal yang biasa saya lakukan itu adalah karena semalam itu entah kenapa, karena memang mungkin saya telah tidur,
pas subuh itu saya bangun, udah 5:30 saya bangun. Saya merasakan perih di perut, berarti karena memang saya merasakan ada hal aneh, atau saya merasakan asam lambung saya itu naik. Nah, seperti halnya ketika waktu saya pertama kali terkena, saya melakukan hal-hal yang sering saya lakukan, seperti saya segera minum air hangat. Nah, air hangat ketika asam lambung terasa mau naik, saya ya meminum air hangat. Dan itu karena air hangat sepertinya menurut saya ya, ini bisa membantu asam lambung itu terdorong ke dalam kembali, sehingga rasa hangat pada air juga itu bisa sedikit menetralkan asam lambung kita. Nah, itu jadi kalau bisa kawan-kawan, ketika kalian mengalami atau merasakan ada hal aneh pada perut kalian, coba segera minum air hangat dan berusaha tenang agar anxiety kalian tetap stabil, kalian tidak mengalami kecemasan. Nah, kemudian kalian segera atur nafas, fokus, tenang. Nah, setelah kalian mengalami pembaikan, setelah kalian fokus, tenang, mengatur nafas, dan membuat perasaan kalian tenang, cobalah segera untuk makan. Nah, saya itu ketika mengalami asam lambung naik, setelah minum air hangat, saya coba untuk tenang, duduk diam, tenang, fokus, dan mengatur nafas. Setelah itu saya segera pergi makan. Dan porsi makannya saya itu tidak lebih dari setengah piring, atau paling tidak 3/4 piring. Karena kondisi lambung kita yang ketika mengalami asam lambung yang naik, tentu akan membuat diri kita itu merasa tidak nyaman. Banyak sensasi yang bisa muncul karena naiknya asam lambung tersebut. Jadi ketika kalian makan, kondisi dalam perut kosong itu akan membuat asam lambung itu terdorong dan membuat asam lambung itu mencerna makanan yang masuk, ya. Jadi ketika kalian mengalami hal tersebut, asam lambung naik, segeralah untuk makan. Porsinya cukup sedang saja atau kecil, agar makanan yang tadi itu segera dicerna oleh asam lambung dan membuat asam lambung itu kembali normal kembali. Nah, setelah kalian makan, cobalah kalian duduk dengan tegap, ya, duduk dengan tegap, dan jangan baring dan sebagainya. Cobalah untuk duduk tenang kembali setelah kalian makan, paling lama setengah jam atau sampai 1 jam. Nah, setelah itu kalian beraktivitas secara normal, nggak usah pikirnya macam-macam. Cobalah fokus untuk menjalani hari-hari seperti biasanya. Anggap saja asam lambung itu adalah suatu hal yang harus kalian jalani, atau anggap saja itu adalah bagian dari hidup kalian. Nah, disitulah pentingnya atau gunanya kita berdamai dengan asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, berdamai ini maksud saya adalah ketika kalian mengalami sensasi-sensasi itu, mengalami asam lambung naik, tentu kalian sudah tahu, otomatis pikiran kalian mengarahkan untuk melakukan hal-hal yang bisa meredakan sensasi asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadi itulah yang saya namakan dengan berdamai dengan kondisi sensasi asam lambung. Nah, berdamai itu Jadi berdamai itu ketika kalian mengalami sensasi kalian kumat, asam lambung kalian naik, secara otomatis pikiran kalian atau hati kalian akan mensugesti kalian untuk melakukan hal-hal yang meredakan asam lambung. Jadi ketika kalian kumat, asam lambung saya kumat naik, saya terasa begah, tentu pikiran kalian langsung merespon bahwa ini baik-baik saja. Setelah saya makan, setelah saya minum air hangat, tentu semua akan kembali normal dan biasa-biasa saja seperti semula. Nah, tetapi perlu kalian ingat bahwa kawan-kawan, tetaplah fokus, tetaplah semangat, dan ketahuilah bahwa ini membutuhkan proses. Itu nggak bisa langsung normal, tetap semuanya butuh proses. Jadi atur ulang pemikiran kalian, atur ulang mindset kalian bahwa kalian itu sehat-sehat saja, baik-baik saja, kalian tidak apa-apa. Setelah kalian mengetahui cara mengatasinya, tentu kalian akan tahu cara berdamai dengan sensasi-sensasi asam lambung ini. Nah, jadi berdamailah dengan asam lambung, GERD, dan anxiety. Kalau kalian berdamai, tentu kalian tahu apa yang harus kalian lakukan ketika kalian mengalami sensasi atau gejala-gejala ketika asam lambung kalian naik. Jadi mulai sekarang benahi pikiran, terimalah keadaan kalian,
Yakinlah bahwa setelah apa yang kalian alami ini, apa sensasi yang kalian alami setelah kalian melakukan penanganan, tentu kalian akan kembali normal kembali dan menjalani aktivitas secara biasa-biasa saja. Dan pahamilah bahwa ini tidak akan berlangsung lama, tetapi kita ini diuji kesabaran kita oleh Tuhan, oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi tetap berdoa, tetap semangat, tetap fokus, dan tetap positive thinking. Atur pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Itu jadi 3 poin itu tetap kalian atur: pola makan, pola hidup, pola pikir. Nah, itulah tadi cara saya menangani asam lambung saya ketika naik. Karena saya sudah paham, saya sudah berdamai dengan asam lambung ini. Jadi ketika saya kumat, asam lambung saya naik, saya sudah paham secara otomatis. Pikiran saya mengarahkan untuk segera mengatasinya dengan minum air hangat, minum air putih, makan nasi, kemudian fokus, tenang, dan beraktivitas secara normal. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kawan-kawan semua, sehingga kalian semua bisa mengalami pemulihan yang cepat, agar kalian bisa beraktivitas normal lagi seperti biasanya. Di akhir kata saya ucapkan, apabila video ini ada manfaatnya, jangan lupa subscribe dan share video ini agar saya lebih semangat lagi membuat video-video terbaru mengenai asam lambung, GERD, dan anxiety. Di akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.